Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Natasya dengan NIM C201241168. Saya merupakan mahasiswa program studi S1 Manajemen, saat ini berada di semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu Hesti Efrianti SEMM pada tahun akademik 2026-2027. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang penerapan sistem informasi manajemen dalam kehidupan sehari-hari dengan mengambil contoh pada aplikasi Brimo sebagai salah satu layanan perbankan digital. Saya memilih aplikasi ini karena Brimo merupakan aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat, termasuk dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, aplikasi ini memudahkan berbagai transaksi seperti transfer, pembayaran, dan pembelian secara cepat, praktis, dan efisien tanpa harus datang langsung ke bank. Melalui video ini, saya akan menjelaskan bagaimana konsep e-bisnis diterapkan, bagaimana infrastruktur teknologi informasi bekerja, serta bagaimana data dikelola dan dijaga keamanannya dalam aplikasi tersebut. Nah, segmen pertama yang akan saya jelaskan adalah e-bisnis dalam kehidupan. Aplikasi Brimo merupakan contoh nyata e-bisnis di bidang perbankan digital karena memudahkan masyarakat melakukan berbagai transaksi keuangan secara online tanpa harus datang langsung ke bank. Dalam kehidupan sehari-hari, Brimo sangat membantu, misalnya saat ingin transfer uang ke teman, membayar listrik, membeli pulsa, atau mengecek saldo langsung dari rumah hanya menggunakan smartphone dan internet. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital membuat layanan bank menjadi lebih cepat, praktis, dan bisa digunakan kapan saja. Fungsi Brimo dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu mengecek saldo rekening. Misalnya saat ingin memastikan uang kiriman orang tua sudah masuk tanpa perlu ke ATM. Yang kedua, transfer uang. Misalnya mengirim uang ke teman atau keluarga dengan cepat melalui smartphone. Yang ketiga, membayar tagihan seperti membayar listrik atau BPJS langsung dari rumah tanpa harus antri. Yang keempat, membeli pulsa dan paket data saat pulsa habis. Pengguna bisa langsung membeli melalui aplikasi. Yang kelima, pembayaran menggunakan kris. Misalnya saat belanja di kantin atau toko, cukup scan barcode tanpa perlu membawa uang tunai. Pengguna Brimo berasal dari berbagai kalangan masyarakat yang memiliki rekening Bank BRI. Contohnya, mahasiswa menggunakan Brimo untuk menerima kiriman uang, membeli pulsa, dan transfer ke teman. Yang kedua, ada pekerja menggunakan Brimo untuk menerima gaji dan membayar kebutuhan bulanan. Yang ketiga, pelaku usaha kecil menggunakan Brimo untuk menerima pembayaran dari pelanggan atau mengirim uang ke supplier. Hal ini menunjukkan bahwa Brimo membantu banyak aktivitas keuangan masyarakat sehari-hari. Alur penggunaan Brimo cukup sederhana dan mudah dilakukan. Contohnya, saat kita ingin melakukan transfer uang. Yang pertama, pengguna membuka aplikasi Brimo di smartphone, lalu login menggunakan password atau sidik jari, lalu memilih menu transfer, lalu memasukkan nomor rekening tujuan dan jumlah uang. Lalu, mengkonfirmasi transaksi menggunakan PIN. Selanjutnya, transaksi selesai dan bukti transfer langsung muncul. Dalam konsep global e-business, Brimo termasuk model bisnis to customer atau B2C karena Bank BRI memberikan layanan digital langsung kepada nasabah melalui aplikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini terlihat saat nasabah menggunakan Brimo untuk melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke kantor bank. Brimo juga bekerja sama dengan berbagai layanan lain agar transaksi menjadi lebih mudah. Contohnya,
pembayaran di toko menggunakan kris. Terus yang kedua, transfer ke rekening bank lain. Yang ketiga, pembayaran listrik dan BPJS. Yang keempat, pembelian pulsa dan paket internet. Selanjutnya kita masuk pada segmen 2, yaitu infrastruktur di balik aplikasi. Aplikasi Brimo dapat digunakan dengan lancar karena didukung oleh teknologi seperti internet, server database, dan cloud yang bekerja secara otomatis di belakang aplikasi. Yang pertama itu ada internet, berfungsi menghubungkan smartphone pengguna dengan sistem bank. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, saat pengguna transfer uang menggunakan Brimo dari rumah, data transaksi dikirim melalui internet ke sistem bank sehingga transaksi bisa langsung diproses. Tanpa internet, aplikasi Brimo tidak dapat digunakan. Yang kedua itu ada server, berfungsi memproses semua transaksi yang dilakukan pengguna. Contohnya, saat pengguna mengirim uang ke teman, server bank akan mengecek apakah saldo cukup dan apakah transaksi bisa dilakukan sebelum uang dikirim. Yang ketiga itu ada database, berfungsi menyimpan seluruh data transaksi pengguna secara aman. Contohnya, saat ingin melihat riwayat transfer bulan lalu, data tersebut tersimpan di database dan bisa dilihat kembali kapan saja melalui aplikasi. Yang keempat itu cloud, membantu sistem Brimo tetap stabil walaupun digunakan banyak orang secara bersamaan. Contohnya, saat banyak orang melakukan transaksi pada waktu yang sama, aplikasi tetap bisa digunakan tanpa gangguan karena data tersimpan di sistem cloud. Yang kelima itu sistem keamanan digital. Brimo menggunakan sistem keamanan seperti PIN dan sidik jari untuk melindungi transaksi pengguna. Contohnya, saat melakukan transfer uang, pengguna harus memasukkan PIN agar transaksi tetap aman dan tidak bisa digunakan oleh orang lain. Alur teknologi Brimo secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari itu seperti pengguna melakukan transaksi, data dikirim lewat internet, lalu diproses oleh server bank, lalu disimpan di database, lalu diamankan dalam cloud, lalu transaksi berhasil dalam beberapa detik. Selanjutnya pada segmen ketiga, saya akan membahas data dan basis data. Dalam aplikasi Brimo, sistem basis data memiliki peran penting karena digunakan untuk menyimpan dan mengelola berbagai informasi pengguna secara aman dan terstruktur. Data tersebut membantu bank memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan sesuai kebutuhan nasabah dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi Brimo mengumpulkan beberapa jenis data pengguna, seperti data identitas pribadi, contohnya nama, nomor HP, dan data rekening yang digunakan saat registrasi aplikasi. Yang kedua, data verifikasi pengguna seperti kode OTP atau proses aktivasi aplikasi untuk memastikan akun digunakan oleh pemilik yang sah. Yang ketiga, data transaksi seperti riwayat transfer, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan aktivitas keuangan lainnya. Yang keempat, data penggunaan aplikasi, misalnya menu yang sering digunakan seperti transfer atau pembayaran kris. Yang kelima, yaitu data perangkat seperti jenis smartphone yang digunakan untuk mengakses aplikasi sebagai bagian dari sistem keamanan. Data pengguna Brimo digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan digital. Contohnya itu, yang pertama untuk verifikasi keamanan akun saat login atau dari perangkat baru. Yang kedua, untuk memproses transaksi secara cepat dan akurat. Yang ketiga, untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan agar mencegah penipuan. Yang keempat, untuk mempermudah akses layanan yang sering digunakan pengguna. Isu privasi yang perlu diperhatikan, walaupun data membantu meningkatkan layanan, tetap ada risiko yang perlu diperhatikan, seperti risiko kebocoran data pribadi, terus penyalahgunaan informasi oleh pihak lain,
lalu penggunaan aplikasi di perangkat yang tidak aman. Contohnya, jika pengguna membagikan PIN atau kode OTP kepada orang lain, maka akun bisa disalahgunakan. Oleh karena itu, pengguna harus menjaga kerahasiaan data pribadi. Selanjutnya, basis data dan bisnis intelligence pada Brimo. Data pengguna Brimo digunakan sebagai dasar peningkatan perbankan digital, seperti data identitas untuk keamanan akun, lalu data transaksi untuk mempercepat layanan, dan yang terakhir data penggunaan aplikasi untuk mengetahui kebutuhan pengguna. Sebagai kesimpulan, aplikasi Brimo merupakan contoh nyata penerapan sistem informasi manajemen dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari aktivitas e-bisnis, infrastruktur teknologi yang digunakan, hingga pengelolaan data pengguna. Dari pembuatan video ini, saya memahami bahwa sistem informasi tidak hanya membantu memperkuat transaksi, tetapi juga berperan penting dalam mengelola data, meningkatkan efisiensi, serta mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Secara pribadi, saya menjadi lebih sadar akan pentingnya teknologi dalam kehidupan sehari-hari, serta pentingnya menjaga keamanan dan privasi data saat menggunakan aplikasi digital. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.